Maju. Ini luar biasa nih, teman-teman. 2 tahun saya nggak kesini, hari ini mampir lagi. Tapi kayaknya intip-intip koleksinya banyak ini. Sekarang koleksi kecil-kecil banyak. Tapi kalau ada yang cocok, saya ambil. Sekalian kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana program The Max, dampaknya seperti apa di hati beliau. Karena beliau yang apa ya, keliling terus di samping sebagai trainer, beliau tuh edukasinya buat teman-teman luar biasa. Nih, posisi kecil balik. Selamat pagi, sahabat bonsai. Salam. Coba deh, ya, biar siap. jelas soalnya. Ya. Salam buat teman-teman semua. Salam, sahabat bonsai Bali, bonsai Dewata, bonsai Nusantara. Luar biasa Ya. ya. Beliau ini ternyata bonsolnya banyak gini kecil-kecil. Ya, Ini koleksi sendiri apa titipan Pak De? ini koleksi sendiri Pak De. Jadi Dijual dong. beberapa mungkin. Ini dijual. Ya. Nah, ini The Max juga nih ya. Kayak. Hampir ini kalau tidak hampir semua ada kecuali yang casket Pak De. Itu jenisnya yang agak langka Pak De. Landep ya? Landepan. Jarang ada sih. Bukan jarang ada memang. Tidak ada. Belum ada yang Ya, mungkin Pak De sudah sering kita Landapan pernah kita lihat tampil di mana ya? Lihat di Pandawa. Pandawa ya. Ya, tapi tidak kondisi seperti ini kita dapat dari teman. Jadi dari Dulu dapat Bang di mana? Harper waktu di Pamnas di Tabanan Pak De. Saya dapat bahannya, bahan semi. Ya, kita rawat-rawat dengan baik. Keren. Ya, hasilnya kakinya. Bisa nggak diturun lagi, Brit? Biar kakinya Untuk penanaman. lebih- ya. Kalau untuk penanaman itu bisa Pak De, karena secara konsep saya ingin kakinya ini lebih besar Pak De. Ya, Ya, ini Oh, sudah gitu pembesaran. ya. Ini waktu ini potnya kecil Pak De. Dan kakinya juga tidak semaksimal ini, tapi Ya. dengan konsep saya sekarang kan saya main di pot Pak De. Ya. Jadi kita maksimalkan di pot hampir semua kakinya membesar. Biar Hampir tua semua, ya. hampir semua kita konsepkan di pot Pak Kayaknya De. lebih cocok oval, Pak De. Biar kesini. Oval bisa Pak De. Iya. Ya, nanti bisa nanti kan kita sesuaikan dengan kakinya. Wah, ini landapan teman. Ini Nah, bisa diangkat Pak De. bisa diangkat. Iya, Ini enak. nah. Ini bonsai kecil Karakter. program The Max ini. Ya. Ini salah satu pohon artinya langka. Dalam arti langka dengan posisi seperti ini ya. Ya. Dengan desain kecil gini. Ya. Kalau yang di alam mungkin masih Kebanyakan Ada landapan terbatas. ya berbatang banyak Pak De. hmm, Kurang lebih sama mirip dengan kingkit, tapi landapan dengan berbatang tunggal agak jarang kalau kita lihat. Ini berbatang tunggal Pak De. salah satu ini ya. Ya, Tunggal ya. dengan Dan kaki. ukurannya pas banget nih, Pak De. Kalau tidak salah 29 Pak De. Sebenarnya. Ya. Kalau dengan posisi ini nilai jualnya berapa nih, Pak De? Kalau nilai jual, karena saya senang langka itu Pak De. Jadi Langka. beda dari yang lain. Kita juga ingin memperkenalkan salah satu pohon lokal kita yang memang kita bisa setting dengan ukuran yang Ini kan di Bali, Pak De ya. Iya, di Bali landapan. Luar Bali ada nggak, Pak? Kalau landapan ada luar Bali Pak De. Tapi untuk di Indonesia kan landapan ini saya rasa masih jarang untuk dimaksimalkan untuk menjadi Maksimal bonsai. untuk jadi bonsai. Apalagi bonsai maksimal 30 cm. Nah, itu yang luar Ini biasa. yang keren. Ya. Yang jarang ini, yang jarang. Ya. Keren deh. Teman-teman, ini ya keren nih. Nah, untuk perawatan khusus nih landapan nih. Mungkin teman-teman kan ada Ya. juga yang pingin ini. Ya, Pak De. Ada nggak perawatan khususnya? Kalau landapan saya rasa sangat-sangat mudah Pak De. Saya siram cuma sekali dengan pot tipis seperti ini. Ya, Untuk pupuk saya lakukan ya paling atonik seminggu ataupun 2 minggu sekali. Insek juga 2 minggu. Tidak ada pupuk tambahan lebih, cuma menggunakan osmokot. oh gitu. Kalau untuk media saya gunakan pasir malang dengan sekam. Oh, pasir malang Dengan sama sekam bakar. sekam. Itu saja. Ini saya lakukan pergantian paling tidak 4-6 bulan. Untuk media bawah tidak saya ganti. Oh, disemprot aja samping-samping. Disemprot aja, karena kembali lagi ingin menampilkan karakter daun yang maksimal Pak De, pengecilannya. Keren nih pokoknya. Nak. Kayaknya sudah tidak ada kawat tuh Pak De. Hijaunya luar warnanya. biasa. Ini udah nggak ada kawat, teman-teman. Ada kawat Lihat, Pak Pak. De. Ya. Siap tempur ini. Tapi kalau nilai jual berapa aja, Pak? Kalau nilai jual ya relatif sih Pak De. Oh, relatif ya? Karena kita dalam proses. Jadi kepuasan kita dalam memproses itu, kebanggaan kita ya tentunya kita mendapat bahan dari teman, kita bisa maksimalkan. Teman suka, kalau masalah nanti harga saya rasa Relatif ya. ya relatif. Nah, nih. Menurut Pak De ini kan pohon di pot nih. Ya. Apa keuntungnya Pak De ini? Ya. Jadi keuntungnya apa? Lebih besar.
Kalau dia di pot seperti ini. Eh, Artinya proses apa pembentukan akar apa Ya. kan banyak yang bertanya teman-teman, Ya. kenapa nggak di ground? Kalau saya pertama, kalau kita berhobi bonsai tentunya hal pertama ya tempat Pak di lokasi. Ya lokasi. Jadi hal pertama yang kita lihat dulu lokasi. Lokasi. Kalau memang lokasinya seperti saya, kalau ini tanah cuma 2 row Pak. ground nggak mungkin Nah, kan? ground nggak mungkin. Untuk sewa lahan juga sementara Harus belum, ya kita maksimalkan tempat, Tempat yang ada. Itu pertama poinnya. Ya. Tapi dari hasil programan di pot dengan Ya. posisi begini, Ya, betul. lebih efektif mana Pak De? Kalau kalau dari segi pencapaian ketuaan sebuah pohon tentunya di pot Pak. Di pot. Tapi kalau kita ingin sebuah pohon yang memiliki balance ataupun keseimbangan batang dan cabang itu mungkin bisa dilakukan dengan ground. Ground bawah ya. Atau mungkin dengan pot besar juga kan semi ground Pak bisa. Jadi kalau seumpama lahan kita tidak mencukupi ya kita beli pot plastik yang cukup besar, kita masukkan juga bisa. Keren, ini luar biasa. Jadi manfaatnya luar biasa nih dong. Luar biasa. The Mac Pak ini. De. Iya Pak De. Nih, ini kita bincang lebih dalam masalah The Mac ini juga kita bahas lagi. Yang jelas tadi teman-teman udah ketahui tentang perawatan lahan depan, simple dia. Jadi Pak D ini menggunakan media pasir malang sama Sekam bakar. sekam bakar. Betul. Untuk pergantian di pot ini dilakukan dari 5 bulan sampai 6 bulan. Betul. Nah, dan tambahan atonik ya Pak D ya? Ya, atonik Seminggu bisa. sekali. Atonik itu gimana proses? Pak D siram, Dicampur air, saya kocok. ukurannya Pak D, takarannya? Kalau 2 liter itu paling tidak 2 tutup lah. Oh, 2 liter pakai 2 tutup. Ya. Ini atonik apa nih? Kan ada 2 jenis atonik. Saya pakai atonik yang biasa, yang hijau Pak De. Yang hijau ya? Ya, karena beberapa kali kita menggunakan pupuk yang mudah didapat. Hmm. Jadi apa namanya tersedianya juga banyak. Jadi di saat pupuk itu tidak ada, masih kita bisa cari tempat lain. Oh. Karena satu kondisi seumpama kita mencari pupuk yang agak sulit kita dapat, takutnya pas kita memang perlu carinya kan agak sulit. Sulit, ya, Lebih baik kita cari yang mudah saja. Iya, iya. Ya, Terus itu pupuk tambahnya apa, Pak De? Selain atonik? Dekasar Pak De atau smokot. Oh, berarti saat pergantian media. Ya, itu satu kan. Berarti atonik ini seminggu sekali sekali ya? lah. Disiram, Pak De? Dikocor dan di daun Pak De. Oh, dikocor. Ya. Dikocor. Hanya hijau begini. Ya, Nah, tapi memang landapan hijau, Pak De ya? memang hijau, tapi kalau memang penyiramannya seumpama kurang baik juga biasanya agak kuning Pak De. Kebetulan ini penyiraman saya karena saya sering menyiram di sini dengan menyiram daun Pak De. Cuman tidak sering sih, 2 hari sekali saya lakukan Pakai siram apa? daun. Pakai air biasa, air keran. Ya, semprot. Ya, siram daun. disemprot. Kalau dengan cuaca panas seperti ini. Iya, iya. Karena di saat cuaca panas, kalau tidak kita lakukan siram daun, agak kering daun Pak De. Ya, betul. Agak pucat-pucat ya. Ya sekira spray lah. Ya, spray lah pakai. Nah, untuk semprotannya jam berapa? Kalau bisa sih sebelum matahari terbit jam 7 lah, paling lambat. Oh, jam 8 pagi. Pagi. Saya lakukan siram hanya pagi Pak De. Mungkin karena, sekali. ya aktivitas juga sekali tapi Meskipun ya efektif. full, ya Efektif ya? itu ya. Nah, itu tentang landapan. Nah, Pak De, kalau ngerjain ini kan duri-durinya banyak nih, Pak De. Betul Pak De. Ada tip rahasianya dok ngerjakan ini? Apa tahan sakit ini? Karena saya sudah lama pegang gigit Pak De, saya kayaknya sih terbiasa dengan yang berduri seperti Berarti ini. digigit-gigit. Masalahnya ini teman-teman, ini Ya. kalau digigit nih ngeri nih. Ngeri itu Pak De. Tangan-tangan ini, kalau yang tidak biasa bisa panas dingin. Ya, malah. betul, Ya, Pak De? Pak De. Betul, Pak De. Pak De pernah nggak panas dingin kena duri? Mudah-mudahan Dulu ya? sih enggak ya. Dulu, Pak? Ya, mungkin sedikit Pak De. Awal-awal. Ya. Bukan sedikit lagi, keselnya Kesel, juga ya. ya. Tuh, ada duri lagi nok ini. Karena pohon duri itu terlepas dari durinya memang ya sedikit berbahaya, Ya. tapi secara kualitas pohon duri itu sangat menarik juga Pak De. Menarik ya betul. Semua kan kalau dengar katanya ada apa Pak De? Nilai apa Pak De? Untuk ini tuh, untuk penunggu rumah itu Pak De? Ya, kalau spiritual ya secara apa? nilai, kalau Bali secara niskala, Ini skala ya. beberapa pohon kan sebaiknya selain sedikit Pak De yang Ya, mungkin ya. tahu, Punya- beberapa pohon yang berduri itu ya artinya kepercayaan keyakinan juga Punya nilai wajib lah sendiri. kita ada di rumah. Ya. Ibaratnya sebagai penginjang Pak De, ya, Betul. penunggu rumah ya. Karena kita Bali ya percayalah. Iya. Itu teman-teman. Jadi beliau ini punya nilai mistis. Ya, di luar nilai seninya. Di luar Pak De. nilai seninya ada nilai mistisnya. Makanya ini kayak sulit sekali mau dijual. Tapi kalau bisik-bisik harga kayaknya tunggu-tunggu sama teman-teman. Ini soalnya kalau harga itu paling menarik, apalagi yang dipegang oleh Pak De Bakti. Teman-teman udah tahu sendiri kan. Nah, siapa tahu gitu kan, siapa tahu dilepas. Ya, Kalau nggak dilepas ya nggak apa. Ya, Tapi triknya kan bagaimana membujuk rayu kan itu Pak De. karena Harga kan- kan relatif. Kita percaya pohon itu jodoh Pak De. Betul betul. Satu kondisi di saat kita tidak melepas pohon itu, tapi dalam satu waktu dia ketemu jodoh yang tepat kan? Iya benar-benar. Bisa juga Pak De ya. Iya Pak De. Tapi kalau dulu Pak De belum ada The Max ini pohon ini seharganya berapa kira-kira?
sebelum ada The Max sih, kalau kita bicara pohon small kan memang ada batasan harga, Ya, Pak, ada range harga. Tapi mungkin dengan event The Max seperti sekarang ini, dengan popularitas pohon kecil sekarang ini, dan kembali lagi ke lokasi, Pak De. Jadi ada pilihan untuk apabila kita memiliki tempat lokasi yang tidak begitu memadai, ya pilihannya pohon small. Pihak harga? Sementara ya nanti kita bisa bicara. Ya. Tapi keluarga pohon kecil gimana sekarang, Pak De? Melambung ya? Kembali lagi relatif, Pak De. Jadi harga pohon kecil kalau memang kita suka, kalau saya bicara seumpama beli pohon ini saya suka, walaupun di luar harga dari pasar atau harga yang saya nilai, kalau memang kita suka ya kita beli, Pak. Tapi prioritas sekarang harga pohon gimana, Pak De? Rasanya naik, Pak De. Naik Ya, sekali. karena cari pohon yang jadi sulit, Pak De. Sulit sekali ya? Kalau bahan saya rasa Masih ada. tapi menjadikan pohon itu yang sulit Nah menurut saya. ini karena prosesnya. Iya. Nah ini Pak De. Ini untuk harga belum, Pak De? Sementara belum, Pak De. Belum dibuka ya? Belum. Kira-kira. Kalau ngeri, sulit, Pak De. 50? Ya, 50, 30. mungkin ya. Oh, mungkin ya. Tapi kembali lagi, saya bilang tadi, jadi Relatif ya. harga itu relatif. Kadang suatu saat Pak De jodoh dengan pohon saya, suatu waktu bisa ketemu dengan pohon saya. Saya pun mungkin ada jodoh dengan pohon ini, Pak De. Benar-benar. Ya. Keren, teman-teman. Luar biasa, Pak De. Ini bisik lagi sancangnya. Nah, itu ya yang tren hari ini, yang tren itu sancang dari bahan, Pak De. Dari bahan? Bahan. Saya dapat liukannya dari Pak Agung PC. Oh. Saya bikin semua, Pak De. Proses di rumah sini ya? Ya, Berapa proses tahun, di- Pak De? Ini sudah, Pak De, sini aja 2 tahun ya. 2 tahun, Pak De. Terus programnya di sini toh? Di pot lebih besar lagi sedikit waktu ini. Saya kecilkan sekitar 1,5 tahun yang lalu dengan pot ini. Nah, ini resep ganti media apa deh? Biar subur gini gimana? Kalau sancang 3 bulan, Pak De. Nanti. Cabut. Nah, saya jarang melakukan cabut apabila bonsai sudah karakter seperti ini, Pak De. Karena pengecilan daun itu dari kematangan akar, Pak De. Berarti semprot di atas saja. Semprot di atas saja. Jadi kalau kita lakukan pergantian media yang terlalu sering, pembesaran daunnya akan lebih cepat, Pak De. Iya, benar. Nah, ini harga berapa deh? Wah, itu sulit, Pak De. Sulit. Karena bagi saya pohon ini menarik karena kalau Pak De bisa lihat mungkin Iya. hampir semua meliuk, Pak De. Nah, Iya. ini yang bahan saya sangat menarik. Saya ingin mengkreasikan sesuatu yang berbeda, Pak De. Iya. Hampir semua beliau ya? Nah, enggak ada lurusnya, Pak De. Tingginya Back berapa Pak De ini? ketemu. 28, Pak De. 28. Ada ramuan khusus, Pak De, untuk kesuburan? Kalau untuk sancang ya rutin, Pak De. Apa itu? Dalam hal pemupukan, Ya. kalau bisa penggunaan air mineral ataupun spray daun itu penting, Pak De. Entah air mineral atau air yang murni lah. Ya. Terus Pak De pakai apa nyemprot? Apa, Pak De? Semprot ini? Kalau sancang, saya biasanya gunakan air, kalau nggak air AC, air mineral atau air yang sudah didiamkan dulu, Pak De. Untuk penyiramannya? Untuk penyiraman daunnya. Apa semprot daunnya aja? Untuk semprot daunnya. Tapi itu saya lakukan cuma 3 hari sekali. Kalau semua seperti panas ini, setiap hari saya siram daunnya, tapi dengan air pump, Pak De. Iya. Oh, berarti ada resep khusus ya untuk Ya, Pak De. pelayanan daun tuh? Kalau sancang itu, ya memang unggulnya memang di daun, Pak De. Jadi kalau kita ingin membuat sancang yang terbaik, ya tentunya ya daunnya harus maksimal. Harus dijaga Gitu, Pak De. betul ya? Ya, karena pohon ini memang saya dapat dari bahan sekali. Tuh di press sudah. Ya, press. Udah pernah tampil, Pak De? Belum. Belum ya? Maunya sih di event The Max. Asik. Jadi kita bawa yang mungkin sedikit berbeda, sesuatu yang sedikit berbeda, Pak De. Nah, ini Pak De, saya mau tanya nih, Ya. dengan pohon kecil-kecil Ya. ini. Ini The Mac kan sudah pergelaran 2 kali. Ya, betul. Pergelaran 2 kali. Menurut Pak De itu apa manfaatnya menurut Pak De ini buat teman-teman semua nih? Kalau Dengan adanya The Mac nih sekarang nih Pak De. Kalau bagi saya secara pribadi mungkin Pak De ya. Iya. Kita bicara secara pribadi, jadi perkembangan bonsai ini kan luar biasa, Pak De. Jadi ada pohon secara reguler mungkin kita sudah Besar, ikuti ya. besar, medium. Sekarang ada gebrakan baru, pohon kecil saya rasa sangat menarik, Pak De. Sangat menarik. Satu dari segi mungkin ekonomi Ekonomi. pergerakan, jadi dari petani juga makin semua baik. kalangan ya. Terus untuk juga penghobi, Pak De. Ya, Jadi tidak semakin hanya banyak. di kalangan yang memiliki lahan yang cukup luas, jadi walaupun lahan sempit, kalau kita semua punya perumahan cuma 1 area, jadi dengan berhobi bonsai bisa kita salurkan lewat barang-barang kecil ini, Pak De. Bermanfaat. Ya, Pak De. Ya tentunya manfaatnya sangat luas ya, Sangat terutama luas, di Pak
meningkatkan UMKM masuk, Pak De? Betul Pak De. Besar sekali ya. Besar sekali. Perputaran cepat. Jadi perputaran cepat dan pengetahuan beberapa masyarakat awam tentang sebuah bonsai juga bisa lebih banyak Pak De. Lebih banyak karena mempermudahkan semua ya. Karena kita, Dari segi perawatan. karena kita bisa menunjukkan mana pohon besar, mana pohon medium, mana pohon kecil. Sekarang pilihannya yang mana? Tinggal Kan seperti pilih. itu. Ya. Tapi kayaknya dominan yang kecil sekarang di rumah, Pak. Yang besar ada, karena tempat juga Pak. Iya, tempat. Iya. Itu teman-teman manfaatnya untuk pohon dengan adanya event The Max. Ya. Jadi Pak De sendiri mengungkapkan karena beliau Pak De Bakti sudah keliling terus nih untuk melihat koleksi teman-teman. Ya. Karena beliau juga bidangnya memang desain pohon ya, Ya, jadi betul, mengerjakan pohon. Dan tentunya juga teman-teman jangan lupa karena beliau siap membantu teman-teman untuk mengerjakan pohon di mana aja berada. Terkait honor beliau silahkan diskusi. Saya rasa bersahabat aja sih, ya Pak De ya. Pak De, ya, betul. Tergantung sikon juga beliau karena memang beliau sudah apa ya menjatuhkan kehidupannya dominan sekarang di Betul, Pak De. bonsai. Ya Pak De ya. Betul. Itu luar biasa dan sangat mendukung buat kita semua, terutama saya pribadi. Karena dengan keberadaannya beliau terjun di dunia bonsai dan sebagai trainer ya, ini kemajuan bonsai luar biasa. Terutama menyiapkan pohon kecil. Betul Pak De. Betul Pak De ya? Ya, betul. Aksesnya dari rumah ke rumah, Ya. dari kebun ke kebun, terus jalan Pak De ya? Ya, betul. Karena kita membantu dalam hal mengkreasikan Pak De. Ya, Kalau kita juga bahasanya kita juga sama-sama belajar Pak De. Di saat kita bertemu dengan beberapa pemilik pohon, kita ada sharing. Sharing ya. Kita ada semacam artinya tukar pendapat bahwa desain apa yang akan kita buat. Ya, keren. Seperti itu. Jadi jangan lupa karena Pak De terbuka. Ya, betul. Jadi buat teman-teman semua bisa hubungin Pak De terutama untuk sharing. Betul, Pak De. Bisa aja beliau pas kerja bisa dikunjungi. Bisa, Pak De. Sambil sharing gitu. Karena beliau ini luar biasa perjalanan saya. Semenjak apa? Membesarkan apa Pak De pameran Tabanan ya. Ya, Pak De. Di awalnya juga Dari sama 2019, kita ya. Pak De. Ya. Kita mulai 2019 ya? Ya, betul. Pak De. Sampai akhirnya terselenggara sampai sekarang. Ya, Karena kita juga kebetulan ada alat Pak De ya. betul. Jadi kita support teman-teman. Tentunya dengan harapan ada pameran, antusias bonsai akan semakin Semakin meningkat. Pak De. Jadi adik-adik yang belum punya bonsai, pelihara yang kecil-kecil dulu. Ya. Karena harga bonsai kecil hampir sejajar dengan. Iya, betul Pak De. Karena kan jenis untuk bonsai kecil itu sebenarnya banyak Pak De. Ya betul-betul. Nah ini Pak De ini nih. Nah, Stop dulu nih asik ini ini. bunga sedikit.